Saya mau lapor tentang tingkat pengangguran. Tapi ya ekonomi lagi sering. Ya, soal lapangan pekerjaan. Sering dibilang kan tidak ada visi misi yang lain, hanya satu. Selain visi misi presiden. Ya. Ya, cantik itu kan lama-lama kan akan pudar kan, nggak bisa menjadi pekerjaan tetap di kemudian hari. Nanti kan menjadi masalah baru. Indonesia mengalami krisis petani. Nah, yang kita ketahui. Nah, anggap semua petani itu mengambil alih pekerjaan menjadi live itu yang biar dikasih gift. Akan menjadi masalah nggak? Buat negara akan menjadi masalah. Ya. Kan yang kemarin kan Mas Wapres bikin pengaduan online, mirip-mirip kayak waktu di gubernur ini kan, Ahok dulu ya? Jokowi Ahok, Iya, kan. iya. Istana jadi tempat ya kumpulnya warga mengadukan apa kan gitu. Nah, tapi kan notisnya ini kan ke Pak Presiden lagi posisinya lagi keliling dunia nih, lagi kunjungan nih kan. Tahu-tahu bikin kayak gitu tuh, jangan apa ada hal-hal yang istilahnya gelar pasukan atau apa kan bisa. Betul. Tuh gimana tuh misalnya soal Mas Wapres ini? Inisiatifnya bagus. Inisiatifnya bagus, cuman kalau gua rasa sih anjir belum 30 hari ya udah cek ombak aja. Keren juga ini Mas Wapres ini, keren juga. Nggak apa-apa, apa-apa ya. nggak apa-apa, itu bisa jadi ajang untuk konsolidasi juga kan. Nggak mungkin lagi gabut, nggak mungkin kan. Kan ngurus negara ini kan besar juga, apalagi dia bilang kan kayak gitu. Kalau daerah harus serius juga. Satu hal yang menarik menurut gua adalah Mas Wapres memposisikan diri dia bukan cuma sebatas bemper gitu loh, dia lebih proaktif gitu loh. Punya inisiatif gitu ya. Betul, dia jemput isu, dia belanja isu, walaupun nanti pada ujungnya adalah untuk 2029 ya walau alam ya, cari tahu. Tapi tertarik nggak mau lapor Mas Wapres? Saya mau lapor tentang tingkat pengangguran. Tapi ya ekonomi lagi sering. Ya, soal lapangan pekerjaan. Boleh. Kasus PHK. PHK. Betul. Tapi kan ada tuh peluang kerja yang baru nih. Apa tuh? Ya, modal software online yang Ya, yang sewa online. Nah makanya itu masuk ke dalam program Indonesia Maju, Indonesia Emas dalam mencari bingkai kabinet merah putih nggak itu ya kira-kira? Yang sewa online. Pernah dengar nggak sewa online? Yang lu nyawa apa? Gift. Lah ya gift itu. Lu pernah ngelakuin? Lu pernah? Nggak pernah. Lu pernah gift nggak? Nggak pernah. Pernah ada teman-teman yang Temen banyak ya. kasusnya gimana tuh? Yang main-main kayak gitu tuh dia hanya modalnya nge-live tuh. Nah, habis nge-live dia membahas sesuatu yang random. Tapi kebetulan nih saya baru download, nggak begitu paham, cuman ngeliat dia kayak ya udah dia membahas sesuatu yang random tapi bisa menghasilkan uang karena hasil daripada gift dari si penonton viewer dia nih. Kayak saya dia bernyanyi nih, gift dong nanti saya nyanyi, di gift dong terus dia nyanyi. Nah dari situ dapat dia cuannya gitu. Berarti sebetulnya di sebuah ada platform tuh. Ada potensi yang dijual mungkin. Ada skill gitu. Ya. Tapi lebih ke sih, bukan potensi karena ini semua masyarakat Hiburan. random ya, Hiburan. random. Cuman bisa bisa dikatakan cukup bermanfaat gitu. Karena setiap masyarakat yang tanpa punya passion juga bisa dikasih gift kok. Sama yang lain kok. Ada dulu kan gayung viral itu kan. Iya, gayung, harimau gitu tuh. Guling-guling di lumpur. Nah, itu. Itu fenomena coy. Iya. Sebenarnya itu miris juga kalau kita lihat ya, antara bolehlah kita katakan yang bagi mereka yang memiliki skill itu menjadi ajang kreativitas mereka, Iya. seperti jualan online ya. Benar. Selain dia jual produk, lalu kemudian ketika ada kalimatnya dia yang sedikit memotivasi, kemudian dia dikasih gift ya kan, itu oke lah. Ya artinya gini ya Pak, tadi saya nyambung Mas Wapres ini dia menangkap potensi publik. Artinya hari ini kan semua orang di halaman maya gitu kan, semua ini report kan, report. Ya itu salah satu live itu kan bagian report. Iya. Kalau kita di jurnalistik paham lah live reporting kan, artinya budaya report ini ya ditangkap sama Mas Wapres, dibuatkan program lapor Wapres kan, artinya ini semangatnya bagus, tapi apakah ini manuver politik kan kita ikuti perkembangan, apalagi kan ya syukur-syukur masyarakat ini report soal yang produktif kan, tenaga kerja, soal UMKM,
Artinya ekonomi juga hari ini juga belum baik-baik saja, dan target pemerintahan kabinet juga 8%. Apakah ini bagian setting? Nah, gitu. Ya intinya positif, mudah-mudahan pikiran positifnya adalah ini udah atas koordinasi dan inilah sama Kajian mendalam lah ya. Kan, ini kan sering dibilang kan tidak ada visi misi yang lain, hanya satu Selain visi misi presiden. Ya. Ya harapannya sih kayak gitu. Tapi fenomena tadi itu mungkin karena kita orang gerakan kali ya. Jadi kan kajian-kajian kayak gitu kan kurang nih mendalami kan. Tapi gua demen ngikutin ya, ngikutin kayak contoh yang sebelum dia ketangkep tuh ada satpol dan segala macamnya, yang fenomena dari desa di desa itu akhirnya banyak yang live, kemudian dikasih gift dengan ceritanya mereka tuh. Nah, ini nggak cuma satu kasus, ada di kasus di tempat lain juga yang dia sambil mancing. Ya, Sambil mancing. hobi. Mancing ini seorang ibu di Danau Toba, dia mancing. Dia mancingnya bukan kayak mancing mania ya, bukan, tapi mancingnya itu pasti pakai tradisional. Benangnya itu Dia doang masih ya. benang doang, terus kemudian di sampan, habis itu dia mancing dikasih gift gitu. Baru ada juga di tempat lain juga berbeda-beda, ada yang mandi lumpur, ada yang termasuk Pascom juga kan, dia juga masuk juga kan ke dalam industri seperti inilah, industri gift ini. Makanya itu tadi keresahannya Bung Adi itu kalau dia pusing mending coba ke situ gitu. Tapi kembali lagi, kalau yang dituntut adalah keberanian bagi yang mereka yang memiliki kreativitas ya sudah terjun ke situ. Tapi bagi mereka yang nggak memiliki kreativitas, ada lagi tuh platform lain. Ada coy platform kayak contoh ada namanya ya platform untuk gift untuk yang aneh-aneh tuh. Yang edit gitu lah. Pokoknya yang ketika lu buka ini, dikasih gift ini, buka ini, oh itu ada. Berarti lebih ke segmen gender juga nih. Iya. Makanya nih kenapa lebih daya tarik seksi lah, ya, seksualitasnya itu lebih ditonjolkan. Tapi ya itu tadi sih, sebetulnya antara pornografi ataupun ini soal imajinasi juga ya. Iya. Soal selera ya. Ya seperti difasilitasi gitu loh untuk masuk ke dalam sebuah room, kemudian ya makanya gue tadi kan diskusi itu, ini budaya sawer menyawer ini dari mana nih? Kayaknya perlu kita cari tahu lah ini ya. Atau ada nggak buku yang membahas sawer menyawer ini? Apakah dari zaman nenek moyang atau zaman kerajaan mana nih yang sawer ketika ada sindennya itu narik kemudian disawer. Nah kalau di era sekarang itu ada yang joget-joget kemudian dikasih gift online gitu loh. Ya inilah budaya dangdut lah ya. Kita Budaya kan dangdut. Nusantara ini kan terkenal budaya dangdut ya. Dalam dangdut itu kan ada sawer menyawer ya. Ada biduan di sawer kan gitu. Artinya orang biduan itu hidup dari sawerannya itu. Sebenarnya kan pekerja seni kan. Mereka ini pekerja seni, dan hari ini ada halaman baru namanya digital kan. Ya banyak yang sukses kan. Ada Raffi Ahmad. Dia bertransformasi jadi pengusaha sukses. Sekarang juga ditarik jadi wakil menteri ya. Utusan khusus. Soal ekonomi kreatif. Nah, bagaimana terobosan utusan khusus ini kan? Bagaimana dia dulu di sawer, sekarang menyawer. Untuk teman-teman tadi industri kreatif, jangan lagi terjebak sama sawer-saweran bandar judi, ini kan bahaya. Bandar judi ya? Iya, bandar judi yang nyawer, jangan. Ada utusan khusus ya, khusus lah. Ya gimana kalau lu ngeliat gimana? Kalau gue sih ngelihat dari perkembangan era digitalisasi sekarang tuh amat sangat luar biasa. Nah, apabila pemimpin negara kita ya mengambil momentum hal ini untuk menjadikan sebuah peluang untuk memperbaiki pendapatan, penghasilan masyarakat, bisa dikategorikan sebagai bentuk UMKM era digital loh itu sebenarnya. Karena kalau UMKM kan ada produk nih, makro mikronya ada dong produknya. Nah kalau ini kan nggak ada produk, hanya sebatas punya kreativitas, keberanian dan mental diri. Kalau kamu melakukan hal itu dengan senimu, mentalmu, kreativitasmu, pasti akan ada viewer atau si calon penonton kamu, audiens kamu yang akan memberikan gift apabila kamu memiliki kelebihan. Nah, poinnya di sini bagaimana sih cara pemimpin kita di Indonesia nih terutama memanfaatkan momentum perkembangan era digitalisasi sekarang. Gimana? Nah, soalnya
yang sekarang nih yang terjadi sangat banyak anak milenial ataupun Gen Z nih, terutama Gen Z yang memanfaatkan media sosial tersebut untuk mendapatkan gift. Banyak teman saya yang sampai resign, cewek nih. Nah, kita berbicara tentang gender ya. Kita berbicara tentang gender. Ada teman saya cewek, saya kategorikan cantik lah ya, namanya cantik, cewek cantik gitu ya. Nah, dia sampai resign gawe kerja, dia tuh di gym live di sebuah platform. Oke. Nah, di gift gitu loh, tapi dia sambil memberikan edukasi bergerak caranya untuk bicep gini Berarti sama memang cewek-cewek. influencer itu ya, Iya, hah? influencer juga jadinya kan? Iya, jadi influencer dia jatuhnya gitu, jadi seleb gitu, Iya. seleb media tersebut gitu kan. Nah, dari situ dia sampai berani resign untuk penghasilan yang nyata dari gift-gift itu. Ini adalah PR penting nih bagi pemimpin kita, bagaimana mengambil momentum sekarang perkembangan media sosial untuk dimanfaatkan agar SDM kita SDM kita tuh mengambil manfaat dari perkembangan media ini. Nah, gimana? Ini PR kalau menurut saya, karena ini momentum bagus banget, bagus untuk perkembangan ekonomi Indonesia nantinya. Dari yang dimanfaatkan oleh Gen Z dan milenial, baik baby boomer, terserah lah. Dari mereka semua tuh penting buat perkembangan ekonomi kita. Tapi nggak masuk ke kategori pragmatis nggak sih kayak gitu? Kira-kira menurut lu gimana? Ya, dalam bisnis kan pasti ada Iya, soal itu dibutuhkan. Iya, akhirnya kan ya kita kan ya relevansinya adalah kita nih ada yang sekolah kan sesuai dengan jurusannya masing-masing, Iya. kuliah dengan jurusannya masing-masing. Tapi karena kemudian tidak adanya pekerjaan sesuai dengan jurusan tersebut, lalu kemudian ketika kita satu-satunya jalan adalah dengan masuk ke industri influencer tadi yang menggunakan game-game tersebut, ini ironi nggak? Atau justru ini adalah ya inilah kebebasan mencari duit gitu loh, mencari uang itu menggunakan semua cara gitu, gimana? Jadi tren terakhir ya Pak Jokowi itu bilang trennya pekerja di Indonesia ini bergeser dari sektor formal seperti kerja di pabrik, terus pegawai. Ini trennya bergeser menjadi pekerja yang informal. Yang informal nanti disebutkan kan influencer, Ya. terus Bisa bekerja di mana aja, ojek kan? online. ojek online, terus formal, artinya dia ini tidak mau berpikir panjang gitu ya. Pegawai ini kan terpikir panjang untuk pensiun, itu kan pemikirannya panjang. Nah, tadi nyambung ke budaya pragmatis ya, hari ini pekerja-pekerja yang informal ini cenderung pragmatis dan oportunis. Ketika dia melihat suatu ada kesempatan, Ya, FOMO. ya dia langsung disikat. Kayak tadi nih, contohnya dia pekerja informal, dia berhenti melihat ada peluang di influencer, dia sikat. Nah, artinya itu budaya pragmatisme generasi baru ya, generasi. Dan itu kan Positif, positif. berarti kan bisa jadi tantangan juga gitu loh. Ketika itu memang jadi peluang kerja, peluang untuk mencari cuan ya di tempat lain. Tapi di sisi lain, ketika fenomena atau dia udah nggak laku lagi nih kan, namanya juga umur kan yang disebut tadi itu cantik ya, cantik itu kan lama-lama kan akan pudar kan, nggak bisa menjadi pekerjaan tetap di kemudian hari. Nanti kan menjadi masalah baru. Bukan di situ Pak. Poinnya di mana? Justru gini, adanya digitalisasi, disrupsi digital itu, kadang juga nggak melihat itu faktor usia ataupun gender, sebenarnya nggak melihat itu sebenarnya. Tapi bagaimana menangkap peluang ini tadi, karena selalu yang ditunggu kan sebenarnya inovasinya. Ya, inovasi-inovasi tepat. Dia mungkin hari ini lebih dikenal sebagai untuk sport, ya kan, influencer sport misalnya. Tapi ketika nanti suatu ketika lagi ramai atau dapat segmennya itu lagi makan-makan, itu juga food blogger misalnya, itu juga ada juga pasarnya justru di situ. Jadi kayaknya nggak ada masalah soal usia ataupun gender. Oh gitu. Digital ini gitu. Ya contoh gini dulu Sony Musica gitu kan, dia produksi kaset, tapi dia sudah nangkep. Nah, udah semua sudah rapi secara administrasi, Akipta diutur semua. Hari ini misal transformasi digital, band-band itu tidak terpikirkan, tapi Sony Musica, label-label itu mikir dia buat YouTube. Artinya apa? Ruang dan waktu tidak jadi masalah. Artinya ada transformasi digital, dia larikan ke YouTube. Lalu mungkin penontonnya juga hari ini juga lebih banyak dibandingkan produksi cetak kasetnya. Artinya itu kan peluang bisnis yang
nggak akan ada inovasinya yang bagus. Iya, iya. Nah, bagaimana inovasi yang besar-besar, pemain-pemain besar itu iya. ditularkan ke pemain-pemain kecil? Kayak tadi seorang petani desa cuma punya handphone, punya solidaritas, punya kelucuan, dia buat konten. Paculnya ditinggalin. Paculnya ditinggalin. Nah, tapi jangan. Kalau bisa paculnya tetap macul, tapi kontennya juga yang produktif. Nah, artinya ini bisa jadi sampingan, pendapatan sampingan dari petani. Sebenarnya kalau saya menelaah semua kejadian yang terjadi di sekarang di Indonesia, perkembangan media digital ya, sebenarnya tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya buruk kalau menurut saya. Karena kenapa? Baiknya kita bisa memanfaatkan media untuk mencari cuan gitu ya. Buruknya seperti yang kata Bung tadi, berbicara bahwasanya kalau sampai hal ini terjadi, negara tuh menurut saya akan ketar-ketir. Anggaplah kita sekarang Indonesia mengalami krisis petani. Nah, yang kita ketahui. Nah, anggap semua petani itu mengambil alih pekerjaan menjadi lab itu yang biar dikasih gift. Akan menjadi masalah nggak buat negara? Akan menjadi masalah. Ya. Nah, PR-nya negara, bagaimana sih cara menyelesaikan hal itu? Contoh, nggak mungkin seorang petani akan melakukan kegiatan hal tersebut apabila tidak mendapatkan suatu problem dalam periuknya mungkin kan? Nah, karena dia mendapatkan problem dari periuknya, makanya dia melakukan hal itu. Itu dimaksud itu merupakan bagian daripada inovasi. Yang dimana harga tani mereka tidak cocok, setiap harga bibit dan hasil panen sampai panen tidak sesuai. Nggak mungkin dong kalau kita berbicara tentang periuk, nggak mungkin dia akan stagnan diem, ngerti dong? Nah, dia langsung melakukan sebuah inovasi yang nyata dan realistis hasilnya dengan cara apa? Live. Nah, akan jadi masalah nggak nanti? Ini akan menjadi masalah yang sangat serius bagi negara apabila tidak menyikapi dengan cepat. Contohnya, bisa kita naikkan setiap daerah hasil tani. Nanti dia akan live itu akan menjadi kerja sampingan, bukan jadi utama nantinya. Apabila kita memberikan sebuah bentuk penghargaan bagi petani dengan harga-harga yang lebih baik. Ini tamparan keras loh. Pertama, kedua, gaji di Indonesia. Di Asia, Indonesia punya apa sih? Emas, nikel, batu bara, minyak dan sebagainya. Gaji karyawannya masih amat sangat rendah loh sama Singapura. Dibandingkan Singapura tuh perlu dilapor nih Mas Lapor. kecil itu loh. Ini penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena pegawai-pegawai Indonesia kenapa banyak resign, mengajukan resign. Anggap deh kita berbicara lokasi. Orang dari Jakarta dengan naik MRT atau kendaraan bermotor, belum kita membicarakan tentang risiko yang terjadi, kecelakaan, maafnya ngomong meninggal. Nah, itu juga diperhitungkan oleh si karyawan-karyawan ini sampai mengajukan sebuah resign di sebuah perusahaan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Satu, gaji aja saya udah nggak masuk di perusahaan tersebut, belum risiko. Ini adalah sebuah problem yang terlihat kecil tapi dampak dan impactnya sangat besar untuk negara. Coba dari segi si karyawan ini, pola pikir si karyawan ini didoktrin terhadap temennya yang satu domisili satu tempat, mungkin nggak itu akan terjadi nantinya. Iya, dia berpikir tentang anaknya di rumah, orang tuanya di rumah. Ya kalau nanti si ini mati, si saya meninggal, mungkin juga orang tua saya, anak saya siapa yang menafkahi? Ikut deh saya kayak dia. Contohnya ngapain? Pulang nge-live. Semua perusahaan akan bangkrut karena UMR kecil. Nggak ada yang mau ngambil. Akhirnya dia menghasilkan dari media sosial, penghasilan jelas, selesai negara nggak punya karyawan, selesai negara nggak punya petani. Tapi ini kalau dibalik logikanya, anggaplah menjadi influencer ini adalah sebuah semangat yang menjadi utusan-utusan presiden tuh, semangat media influencer ya. Influencer kan itu masuk ke dalam kategori pekerjaan atau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Satu itu kan kerja kreatif lah. Kayak tadi yang Ketua Ewing bilang kan, dia masuk di KTP ini apa statusnya dia gitu. Terus yang kedua, dia berdampak atau enggak untuk negara? Dalam hal ini adalah untuk urusan pajak. Lu kerja di perusahaan, lu dipajakin gitu loh. Tapi influencer enggak coy. Makanya itu larinya malah ke aplikasi luar. Iya, makanya itu yang problemnya juga banyak. Satu, memang benar bisa menjadi ajang untuk mencari cuan, tapi di sisi lain lu nggak menghasilkan untuk negara gitu loh, atau memang negara yang belum pekat terhadap pekerjaan seperti ini gitu loh. Menurut saya nih hal ini nih
Saya yakin sekali sudah diperhitungkan, hanya belum terpublish menurut saya. Nggak, nih kita ketahui negara kita ya. Apa sih yang nggak dipajak? Kita ini. Apa sih yang nggak dipajak? Yang masuk ke Indonesia kemarin pernah nggak ada problem TikTok di Indonesia? Pernah kan? Akhirnya apa? Dia gabung sama Ada sebuah lobby-lobby platform. Ada tuh. Dia akhirnya gabung, akhirnya boleh berjalan lagi di Indonesia, yang kabarnya semua pedagang di daerah lokasi saya sebut ya, sorry, Tanah Abang, kehancuran tuh, stop tuh sebuah aplikasi, akhirnya kembali lagi beraktif di Indonesia. Karena apa? Percayalah, hal itu akan terjadi seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu. Pasti kok akan pajak itu berjalan, cuman ya begitulah, saya nggak begitu memahami hal itu nantinya. Nah iya, artinya kan dia kan menjadi problem sebelum itu terjadi. Ini ada problem gitu loh. Dia ini statusnya apa sebenarnya? Dia mau dipindahkan gimana? Salah satu contohnya itu adalah kayak Sanbor gitu. Dia statusnya dia dipidanakan karena apa ya? Gitu loh. Karena dia nggak ngasih pajak, atau karena dia, ya oke lah kalau dia ngerjain sebagai mempromosikan judi online. Tapi kalau seandainya dia ada memberikan sumbangsi untuk negara langsung berupa pajak, sedangkan di satu sisi dia juga memberikan sumbangsi untuk warga sekitar, kan itu menjadi problem. Nah, bagaimana di tempat lain? Bagaimana di tempat lain? Apakah mereka itu dikasih gift? Tahu nggak itu nominalnya tuh yang gift paus, Oh iya, gede-gede. anak singa itu kan nominalnya gede, coy. Itu gimana sih hitung-hitungannya? Gede-gede. Jadi lu punya duit nih, nah duit lu kan duit virtual nih, top lu up. beli lah itu top Oh, up, itu, top up di media sosial tersebut. Buat. Kemudian ketika di top up itu, duit itu Muncul jadi notice duit, itu. duit virtual akun kan, duit virtual kan. Itu Nah, aman duit tuh. virtual ini aman, tetap ada di situ. Lalu kemudian lu mau belikan ini jadi apa? Mau jadi paus Jadi kah? apa Mau itu? jadi anak singa kah? Mau jadi lumba-lumba kah? Mau jadi apa kah? Terserah lah. Tapi nominalnya itu kemudian kita kasih nih ke orang, kita give nih. Contoh si A ya. Lagi Ada nasi ya. tatung lah misalnya. Iya kan? Ya. Ada tatung. Lu kasih like tuh, give. Kalau ada tatung gua langsung kasih paus itu. Ada tatung, live, langsung kasih paus. Nah, kasih paus ke dia. Notis gitu. Notis, notis. gitu. Oh, Terima kasih Japandi gitu. Jepandi 98, terima Oh, kasih gitu. abangku, katanya gitu. Oh. Terima kasih. Nah, jadi kita ngasih apa namanya gift ke dia, itu kan 100% tuh ke platform TikTok. Dari TikToknya ngasih ke Ariel Tatum itu kepotong. Jadi yang potong itu adalah si platform TikTok Ya itu, tersebut. kayak kalau larinya tadi pajak, pasti larinya ke aplikasi ini. Iya, aplikasi. Oh. Padahal yang menjadi problem adalah justru yang dipajakin ini sebenarnya platformnya atau Si pengguna, influencernya, usernya. Kan itu dia. Soalnya user juga bisa aja langsung potong pajak. Betul. Kalau menurut saya sih usernya. Harusnya ya. Menurut saya. Nah kalau kita berbicara tentang masyarakatnya mulu kan kayak kita tahu lah notabene plus 62 sedikit kena biaya, wah kampret nih gitu lah kasarnya ya. Nah kalau menurut saya sih usernya yang harus kena gitu. Mau besar atau kecil itu bukan urusan masyarakat, urusan dia. Kalau menurut saya ya. Sepakat nggak kira-kira? Tapi tetap palingnya pasti ke platform. Ya ini kan lagi-lagi perlunya keterbukaan ya. Artinya ketika pemain di dunia maya ini terbuka, artinya negara juga kan bisa men-tracking ya penghasilan influencer ini berapa sih sebenarnya. Tapi kan tidak ada garis yang rata ya. Tapi benang merahnya mudah-mudahan negara punya ya kan. Artinya negara ini kan bisa memaksa TikTok atau Facebook atau Instagram untuk sharing datanya. Nah lagi-lagi nanti kan ada masing digodok ya tentang undang-undang perlindungan data pribadi. PDB. Apakah bentrok di situ kan? PDB udah keluar. Udah Nah, keluar. makanya kan kenapa Kominfo udah berubah nama jadi Komdigi ya. Jadi akan ada regulasi-regulasi digital yang akan dikonsentrasikan. Betul. Keren. Soal pajak itu akan kemana, terus platform itu harus seperti apa idealnya. Terus Bukannya gimana? siapa yang mengawasi? Siapa yang Itu juga mengawasi perlu itu. itu. Nanti yang diserang instansi Ah. dua lagi. Ini kenapa nggak ditindak? Ini kenapa nggak ditindak? Padahal ya regulasinya nggak sampai ke sana pak, gitu loh.
kalau regulasinya sampai ke sana, lalu kemudian anggarannya ada sampai ke sana, ya balik lagi ke soal anggaran juga memang. Ya kalau nggak ada, emang kita bisa dengan inisiatif kita pribadi menindak hal tersebut, sementara instansi kita nggak mengatakan iya, gimana? Ya udah, berarti kita ntar lapor Mas Wapres ya. Lapor Mas Wapres, lapor sama Mbak Mutia. Oke, itu sih. Sip.